You don't just have a voice and you're President of the United States. You have a voice. Are united by their opposition to Donald Trump. They banded together in the nation's capital on Saturday. Halo sobat, kabar harian. Kali ini ribuan pengunjuk rasa di Amerika Serikat turun ke jalan menentang pemerintah Presiden Donald Trump. Demo massal berlangsung di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Mereka mengecam kebijakan Trump yang disebut sebagai ancaman terhadap cita-cita demokrasi bangsa, termasuk deportasi imigran dan pemecatan massal pekerja pemerintah. Protes pada hari Rabu yang dilansir dari Al Jazeera terjadi di pusat kota Manhattan dan di depan Gedung Putih di Washington. Pengunjuk rasa juga membadati peringatan dan menandai dimulainya Perang Kemerdekaan Amerika Serikat 250 tahun yang lalu. Protes terjadi hanya 2 minggu setelah protes nasional serupa terhadap pemerintah Trump yang diikuti ribuan peserta. Gelombang protes itu diorganisir oleh kelompok Akar Rumput 50501 berlangsung di seluruh 50 negara bagian pada Rabu 2 Juli 2025. Dilansir dari Newsweek, demonstrasi nasional itu diberi nama 50 protes 50 negara bagian. Satu hari merupakan unjuk rasa terbaru dalam serangkaian aksi oleh gerakan yang berkembang pesat. Aksi serupa terjadi beberapa kali yaitu pada Februari dengan tema Not My President Day dan aksi protes global Hand Off pada bulan ini. Penyelenggara mengatakan mereka memprotes kebijakan Trump yang disebut sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan konstitusi Amerika Serikat. Masa juga memprotes upaya deportasi ratusan imigran dan mengurangi anggaran pemerintah federal dengan mencatat ribuan pegawai pemerintah dan menutup seluruh lembaga. Di Manhattan, para pengunjuk rasa menentang deportasi imigran yang terus berlanjut dari negara berpustakaan umum New York. Tidak ada rasa takut, tidak ada kebencian, tidak ada ICE di negara bagian kita, teriak mereka, merujuk pada imigrasi dan penegakan bea cukai Amerika Serikat. Salah satu peserta unjuk rasa, Thomas Basford, mengatakan bahwa ia yakin warga Amerika Serikat saat ini tengah diserang oleh pemerintah mereka sendiri dan perlu melawannya. Ia adalah masa yang sangat berbahaya bagi kebebasan di Amerika, katanya. Di tempat lain, protes direncanakan di luar dealer mobil Tesla terhadap penasihat miliarder Trump, Elon Musk, dan perannya dalam merampingkan pemerintah federal, sementara yang lain lagi mengorganisir secara layanan masyarakat, seperti pengumpulan makanan, secara mengajar dan menjadi sukarelawan di tempat penampungan lokal. Beberapa peristiwa terinspirasi dari semangat perang kemerdekaan Amerika Serikat. Masa menyerukan tidak ada raja dan tidak ada perlawanan terhadap tirani. Warga Boston George Bryan termasuk di antara mereka yang hadir di Concord. Ia khawatir bahwa Trump sedang menciptakan negara polisi di Amerika Serikat. Ia mengangkat spanduk bertuliskan rezim fasis Trump harus pergi sekarang. Sejak kembali menjabat, Trump telah menerapkan sejumlah perintah eksklusif yang ditujukan untuk merombak pemerintah federal, mencabut perlindungan lingkungan, membatasi akses pers, dan menegakkan tindakan imigrasi yang ketat. Para kritikus telah menyatakan kekhawatirannya terhadap putusan pengadilan dan mempertanyakan proses pemilu. Hunter Dunn, koordinator pers nasional untuk 50501 mengatakan bahwa mereka bukan hanya memprotes namun meningkatkan kesadaran warga Amerika Serikat terhadap berbagai isu dan menekankan bahwa fokusnya bervariasi berdasarkan lokasi.